Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait berita yang ditayangkan oleh naikpangkat.com terkait dengan kontrak P3K yang diusulkan untuk dihilangkan. Tentu berita ini sangat membahagiakan bagi para tenaga honorer yang memang direncanakan untuk diangkat menjadi P3K. Kabar selengkapnya silakan disimak secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, kontrak P3K yang akan dihilangkan ini menjadi kabar yang menarik sekaligus masih hangat diperbincangkan oleh para rekan-rekan tenaga honorer sekalian. Yang kita ketahui bersama bahwasanya P3K terikat kontrak perjanjian kerja dengan pemerintah paling sedikit 1 tahun dan paling lama 5 tahun masa kerja. Namun beberapa waktu yang lalu kontrak tersebut mendapatkan sundulan dari salah satu dirjen di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yakni Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunu, yang dimana beliau mengusulkan bahwasanya kontrak P3K itu sebaiknya dihilangkan saja. Hal itu dihilangkan dalam artian P3K akan terus berjalan tanpa ada masa habis kerja ataupun masa habis kontrak kerjanya. Lalu bagaimanakah kejelasannya terkait kontrak P3K yang dihilangkan tersebut? Simak penjelasannya di berikut ini. Rekan-rekan sekalian, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Ibu Nunu Suryani, menyampaikan beberapa usulan menarik soal nasib P3K. Ia mengusulkan agar masa kontrak kerja P3K ini dihilangkan. Hal itu bertujuan agar seluruh tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K tidak dibuat khawatir dan merasa was-was lagi dengan masa kontraknya. Sehingga itu berpengaruh kepada kinerjanya. Ia fokus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa harus merasa khawatir dan merasa was-was terkait dengan kontrak kerjanya. Ia mengungkapkan sejak tahun 2021 hingga saat ini, setidaknya sebanyak 544.000 honorer, khususnya kategori guru, itu telah diangkat menjadi P3K. Mereka dikontrak dengan masa kontrak yang bervariasi, mulai dari 1 tahun, 2 tahun, hingga dengan 5 tahun. Perbedaan masa kontrak itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam peraturan pemerintah tersebut memang telah diatur masa kontrak yang diserahkan dan dapat ditentukan sepenuhnya oleh masing-masing kepala daerah. Perbedaan kontrak kerja itu pun menimbulkan kecemburuan di kalangan guru. Di sisi lain ada kecemasan apakah masa kontraknya diperpanjang atau tidak. Oleh karena itu, pihak Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi pun mengusulkan dalam revisi Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 masa kontrak kerja P3K itu dihilangkan sehingga guru ASN ini bisa mengajar dengan tenang. Dihubungi secara terpisah, rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN pun mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai usulan Dirjen Nunu tersebut. Salah satu pejabat, yakni Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Muhammad Afroz, menyebutkan bahwa perlu pembahasan mendalam mengenai usulan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini. Namun lanjutnya, sampai saat ini belum ada pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai hal tersebut. Untuk pembuatan regulasinya akan melibatkan berbagai pihak. Sementara itu dari Badan Kepegawaian Negara pun mengatakan belum ada pembahasannya. Sampai saat ini masih tetap menggunakan PP Manajemen P3K yang salah satunya mengatur tentang masa kontrak kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah rekan-rekan sekalian, semoga saja usulan ini bisa direalisasikan oleh pemerintah oleh karena agar supaya rekan-rekan kita tenaga honorer yang telah diangkat menjadi P3K betul-betul fokus terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan kepadanya tanpa harus merasa was-was dan khawatir terkait dengan masa kontrak kerja yang minimal 1 tahun maksimal 5 tahun sesuai dengan kewenangan atau keinginan masing-masing kepala daerah. Demikian rekan-rekan video kali ini terkait dengan masa kontrak P3K. Semoga video kali ini bermanfaat. Ayo terus update informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer P3K di channel ini.
Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.